Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Marcella dengan NIM B10111191063. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rangkuman materi dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang dengan materi pertama dualisme dalam pembangunan dan materi kedua negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. Di dalam dualisme adanya dua macam sistem ekonomi yang saling berbeda dan berdampingan sama kuatnya, di mana sistem ekonomi yang satu adalah sistem ekonomi yang masih bersifat prakapitalistik yang dianut oleh penduduk asli, dan sistem ekonomi yang diimpor dari barat yang telah bersifat kapitalistik atau mungkin telah dalam bentuk sosialisme atau komunisme. Dalam dualisme terdapat dua tipe masyarakat, yaitu masyarakat kapitalistik dan prakapitalistik. Salah satu ciri masyarakat kapitalistik adalah menomorsatukan kepentingan pribadi dalam perdagangan dan industri, sedangkan salah satu ciri masyarakat prakapitalistik adalah produksi serta konsumsi merupakan unit dasar dari keluarga bersama. Selanjutnya, dualisme versus segmentasi pasar. Yang terjadi di Indonesia bukanlah dualisme ekonomi, melainkan adanya segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses pengelompokan target pelanggan menjadi kelompok-kelompok segmentasi berbeda dengan faktor pengelompokan tertentu. Pelanggan-pelanggan yang memiliki karakteristik-karakteristik tertentu akan berada dalam satu kelompok. Selanjutnya, segmentasi pasar tenaga kerja, yaitu adanya perbedaan yang kontras dalam metode organisasi tenaga kerja dan sistem upah. Yang terakhir yaitu segmentasi keuangan, adanya perbedaan harga, perbedaan dalam jenis peminjam, dan perbedaan dalam lokasi geografis. Selanjutnya, negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. Negara sedang berkembang yaitu atau NSB yaitu negara dilihat dari tingkat kesejahteraan rendah, tingkat perekonomian serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih cenderung rendah. Negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi digolongkan ke dalam negara High Performing ASEAN Economic atau HPAES. Kelompok negara HPAES meliputi Jepang, Singapura, Hong Kong, Republik Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Dari segi ekonomi, ciri negara berkembang yaitu pertama, tingkat pendapatan per kapita rendah, di mana nilai rata-rata dari pendapatan penduduk di negara tersebut masih tergolong rendah. Yang kedua, impor lebih besar daripada ekspor. Negara mengalami keterbatasan teknologi dan keahlian sehingga membutuhkan barang yang dibawa oleh negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, jumlah pengangguran tinggi, di mana angka kelahiran di suatu negara yang akan berdampak pada tingginya persaingan pada dunia kerja, sehingga negara tidak mampu menyediakan dan mencukupi lapangan pekerjaan yang layak dan cukup. Yang keempat, mengandalkan sektor primer, di mana sektor primer ini adalah hasil olahan sumber daya alam. Pada penduduk di negara berkembang, mereka mata pencaharian dengan memanfaatkan hasil alam seperti bertani, mencari ikan, dan masih banyak lagi lainnya. Yang terakhir yaitu tingkat korupsi tinggi, di mana di negara berkembang tingkat korupsi yang tinggi sehingga berdampak buruk pada perekonomian negara tersebut. Sedangkan dari segi demografi, cirinya yaitu 1. Laju pertumbuhan penduduk tinggi, yaitu pada negara berkembang di mana tingginya angka kelahiran tidak sebanding dengan tingginya tingkat angka kematian. Yang kedua, tingkat pendidikan rendah, di mana rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh rendahnya tingkat ekonomi di negara berkembang dikarenakan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dan juga rendahnya kesadaran para orang tua terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan. Dan terakhir, penguasaan iptek minim. Penguasaan iptek minim ini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan juga kurangnya fokus pemerintah dalam mengembangkan minat masyarakat pada pentingnya iptek. Berikutnya ciri negara HPAES. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya, negara kelompok HPAES secara konsisten mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan pendapatan real per kapita dari HPAES rata-rata meningkat sebesar 5,5% per tahun, jauh di atas pendapatan per kapita negara di wilayah Amerika Latin dan Sub-Sahara Afrika. Yang kedua, turunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, di mana pendapatan dilihat berdasarkan perbandingan proporsi pendapatan dan diterima oleh 40% masyarakat penduduk miskin dan oleh 40% penduduk paling kaya.
dengan pertumbuhan pendapatan per kapita. Yang ketiga, sektor pertanian yang dinamis, di mana turunnya peranan sektor pertanian dalam menyumbangkan output nasional dan penyediaan lapangan kerja bukan berarti sektor pertanian di negara tersebut mengalami stagnasi atau kemunduran, melainkan mengalami perkembangan yang dinamis. Dan terakhir, kenaikan ekspor. Salah satu karakteristik khusus dari HPAES adalah tingginya tingkat kenaikan ekspor, di mana ekspor total kelompok negara HPAES terhadap ekspor total dunia meningkat. Selanjutnya, hipotesis putar balik. Hipotesis ini menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk atau tidak merata. Namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik atau semakin merata. Hipotesis putar balik ini tidak berlaku pada negara HPAES karena adanya liberalisasi ekonomi yang kuat dan kebijakan perbaikan struktur industrinya. Selanjutnya, faktor pendorong tingginya kenaikan output dan produktivitas pertanian. Pertama, land farm, yaitu usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin pedesaan dan kelompok masyarakat lain untuk memperoleh akses kepada lahan dan memiliki kontrol yang efektif atas lahan. Yang kedua, fasilitas bagi sektor pertanian, di mana pemerintah untuk mendorong kemajuan sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi, baik teknologi pengolahan maupun teknologi pemasaran. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi secara makro dan mikro serta perkembangan suatu negara atau wilayah. Yang terakhir, teknologi pendukung Green Revolution atau revolusi hijau, di mana sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah program peningkatan produksi dengan per hektar lahan dengan pengembangan teknologi. Selanjutnya di Indonesia dengan pertama tingginya komitmen dari pemerintah terhadap bidang pertanian berupa pemberian intensif diberikan oleh pemerintah pusat berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian. Yang kedua, lingkungan eksternal terutama perkembangan teknologi yaitu dengan sistem pertanian konvensional. Berikutnya, hal-hal penting dalam pembangunan ekonomi di NSB dan Asia Timur. Pertama, outward-looking strategi, yaitu prioritas pemerintah untuk pengembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua, tingkat investasi dan tabungan, di mana berupa investasi dari tabungan, pinjaman, maupun investasi. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia, pada pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Yang keempat, indikator pengembangan sumber daya manusia, di mana pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat investasi. Dan yang terakhir, tingkat produktivitas, di mana efektif dan efisiensinya tingkat keluaran barang dan jasa untuk setiap masukan yang berupa indikator yang umum yaitu GNP per kapita dan GDP per kapita. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.